dalam rekaman itu ada penjelasan langsung menggunakan voice yang ada di sana. Kita sudah belajar mulai dari pengertian filsafat dakwah itu sendiri, kemudian kita juga sudah belajar tentang ruang lingkup, sejarah pemikiran filsafat dakwahnya, dan terakhir kemarin kita sudah masuk ke perkuliahan atau materi perkuliahan tentang apa kemarin? Tentang apa yang terakhir? Tentang manusia. Itu bagian dari materi yang tercakup di dalam tema besar tentang filsafat ontologi filsafat dakwah. Kita akan coba dengarkan penjelasan dari media ini. Nanti kalau ada hal yang memang belum jelas dari penjelasan ini, itu yang akan menjadi bahan diskusi kita ya. Kita akan buka materi ini dari sudut-sudut utamanya, biar konsep yang kita tanya ini bisa kita pakai sebagai alat penyelesaian konflik di dunia nyata. Sudah siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia tema jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pemikiran filsafat dakwah, lanjut ke sejarah pemikiran dakwah, tiga pilar utamanya, melihat etika dan metode Rasulullah, sampai akhirnya ke solusi konflik multikultural. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Hakikat filsafat dakwah. Jujur aja, dengan kata filsafat itu kadang bikin kita Kayaknya memang gitu ya. Dengan kata filsafat aja memang AI aja ngomong gitu ya. Ribet dengan kata filsafat. Yang mengarahkan ke tahun filsafat. Jadi make sense banget ya. Kayak filsafat di sini sebenarnya adalah usaha kita memaksimalkan akal kita. Tapi tentu aja tetap di bawah bimbingan wahyu. Nah, Ya kan? Jadi apa yang disampaikan oleh media tadi, kita sudah masing-masing pernah saya jelaskan untuk mencari daya Al-Quran tentang anjuran untuk berpikir. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya tentang sejarah pemikiran filsafat, evolusi pemikiran filsafat. yang kedua, sejarah pemikiran dakwah. Pastinya pemikiran filosofis terkeren ini Nanti saya bagikan rangkuman materi dari awal sampai terakhir. filsafat dakwah ini sebenarnya ada seimbangan. Berawal dari masa Rasulullah, di mana semuanya berlandaskan wahyu dan curahan langsung. Terus pemikiran ini terus tertajam di masa Islam sekitar
mengislamkannya adalah orang tuanya dalam istilah saya ya yang Islam. Maksudnya berislamnya kita itu ini mungkin saya nggak pernah nanya kemarin ya, kapan kalian berislam? Udah ya, pernah ya? Udah pernah ya? Belum. Nggak pernah. Saya biasanya nanya begitu kalau saya sudah pembahasan saya tentang manusia itu. Kapan kalian berislam? Jangan-jangan nggak pernah nyadar kapan berislamnya. Taunya sudah tiba-tiba diajak sholat ke masjid gitu kan. Biasanya kita nyadar di kita Islam itu setelah kita makin balik biasanya. Kalau masih kecil itu ya ngapain kita sholat, mau main aja gitu ya. Gitu, coba nggak paham apa-apa kan. Nah, sudah, makanya dikatakan Rasulullah itu setiap kelahiran itu lahir dalam keadaan fitrah, itu artinya bahwa mereka jadi yang mengajak mereka beragama itu ya orang tua. Dan Al-Quran juga seperti itu disampaikannya. Makanya ya berhusnuzon aja kepada siapapun. Dan sejahat-jahatnya Umar bin Khattab akhirnya masuk juga Islam. Ya, siapa yang nggak kenal Umar bin Khattab yang membunuh anaknya sendiri? Bahwa beliau itu ceritanya kalau beliau itu mengucapkan salam ke sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan dia senyum, sebelah kiri nangis. Secepat itu Umar bin Khattab itu menangis kemudian tersenyum kemudian menangis ya. Menangisnya karena perilakunya yang sudah beberapa kali membunuh anak kecil kan gitu ya. Tuh. Anak kecil yang nggak tahu apa-apa dibunuh. Tapi akhirnya nggak masuk Islam juga. Itulah prinsipnya. Kita harus berhusnuzon terus. Nggak pandang kejahatan seperti apa mereka sudah lakukan, tapi yang jelas dalam diri mereka itu ada nilai-nilai fitrah yang tertanam dalam diri mereka. Nah, prinsip yang terakhir dalam konteks penyelesaian masalah multikultural ini adalah musyawarah. Jangan sampai mediator itu menyelesaikan permasalahan itu dengan diri sendiri. Ini contohnya ini musyawarah. Dia diajak kedua belah pihak musyawarah, bukan berarti kita itu memegang otoritas penuh sebagai seorang moderator. Kamu salah, kamu benar. Bukan itu hakim itu hakim. Jadi modal mediator itu ya harus bisa membangun komunikasi yang baik antara pihak-pihak, kemudian mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah. Itu etika dakwah Islam yang bisa diterapkan dalam konteks kekinian. Terutama adik-adik mungkin ada yang dari luar, ada yang dari luar. Luar. Di sini kan nggak terlalu banyak ini yang anggaplah kepercayaan yang berbeda. Tapi kalau di Sulawesi atau di mana yang banyak perbedaan suku dan agama. Itu sebenarnya dari wilayah Mataram sama Payakumbuh, di Lombok Barat, di wilayah barat itu. Di KLU itu ada desa yang namanya desa Bentek. Tahu singkatannya Bentek itu? Desa Bhinneka Tunggal Ika. Karena desa itu di sana ada orang-orang Islam, ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada orang Kristen. Jadi Bhinneka Tunggal Ika begitu katanya. Yang memang betul, hampir separuhnya itu memang yang komunitas yang paling banyak itu adalah orang-orang Hindu sama orang-orang Islam. Paling banyak. Pertama itu orang Islam, kemudian Hindu. Karena misalnya orang Islamnya 50%, orang Hindunya 30%, orang Buddhanya itu 15%, dan yang lainnya itu 6%. Yang jelas semua
Semua agama itu ada di sana. Jadi kalau dalam konteks kehidupan yang majemuk seperti itu kan kita harus punya memegang prinsip-prinsip yang seperti ini. Yang siapa tahu kita menjadi tokoh agama atau tokoh masyarakat gitu, dengan menerapkan nilai-nilai Islam ini, kemudian kita menjadi lebih damai. Itu akhir dari tujuan dari dakwah itu sendiri, bukan tujuan dakwah itu semata-mata orang itu bisa masuk ke agama kita. Enggak seperti itu sebenarnya ya. Enggak semata-mata mengajak orang itu masuk Islam, enggak. Di samping itu dakwah Islam itu ya tujuannya untuk kedamaian dan kebaikan bersama. Itu dalam konteks kemajuan hari ini. Berbeda pada masa Rasulullah itu harus perang, memerangi orang-orang. Itu Rasulullah itu bersama para sahabat memerangi kaum kafir Quraisy itu karena diperangi duluan. Kalau sekarang kan bukan zamannya perang. Masa mau kita berdakwah menggunakan peperangan? Ini enggak cocok, enggak relevan. Nah, kecuali kalau kita diperangi ke Irak, gitu ya. Kalau Irak itu kan diperangi dia itu tidak. Tapi Irak itu pun bukan konfliknya perang agama. Kalau Rasulullah itu memang konfliknya perang agama, nggak mau dibiarkan untuk menjaga berdakwah. Jadi tujuan dakwah itu ingat, tidak hanya untuk itu. Kalau ada yang mau masuk agama Islam karena pengertiannya sudah dalam, kira-kira begitu, atau kemudian mungkin rasanya sudah kebangetan, maksudnya rasanya itu sudah gimana ya, kalau orang mu'alaf itu ada waktu-waktu mereka itu merasa seperti orang jatuh cinta gitu. Kalau orang sudah seperti jatuh cinta itu ya pasti akan memeluk agama itu, bukan memeluk yang lain. Bukan. Tapi memang bahasanya itu memeluk ya, itu menganut agama. Nah, tujuannya itu ya tadi yang untuk kedamaian. Itu yang utama, untuk damai dan kebaikan bersama. Nah, coba kita dengarkan video yang terakhir ini biar saya nggak terlalu capek ngomong. Kalau begitu kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.